Om Swastiastu. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa baik, sehat, dan bahagia. Setelah melewati rangkaian hari suci Galungan dan Kuningan, bagaimana? Ya, semoga kita selalu rahayu dalam lindungannya. Nah, kali ini kita akan lanjut ke bab 2 setelah melewati dari bab pertama, yaitu nilai-nilainya dalam Ramayana. Sebelumnya, mari kita ucapkan doa belajar terlebih dahulu seperti biasanya. Om Pawakanah Saraswati, Wajabir Wajiniwati, Yatsnam Wastu Diawasu. Setelah mengucapkan doa belajar tadi, mari kita lanjut ke materi Upaweda. Apa itu Upaweda? Tujuannya seperti apa setelah kita mempelajari Upaweda? Dan bagaimana kedudukan Upaweda? Dan apa sajakah bagian daripada Upaweda? Mari kita simak berikut ini. Pernahkah anak-anakku sekalian mendengar tentang istilah Upaweda? Mungkin yang lebih sering didengar itu adalah istilah Weda. Ya, Weda. Weda merupakan sumber ajaran agama Hindu dan merupakan kitab suci kita yang merupakan bagian dari Sabda Brahman. Kemudian, bagaimanakah dengan Upaweda? Apa itu? Istilah Upaweda jika kita pilah menjadi Upa dan Weda. Upa itu berarti dekat atau kecil. Kemudian Weda ini adalah sumber pengetahuan. Jadi, Upaweda artinya di dekat atau sekitar membahas seputar Weda. Itu artinya Upaweda. Jadi Upaweda ini adalah kitab-kitab kecil yang merupakan bagian dari Weda. Karena kita berkeyakinan bahwa Weda ini bersifat anadi ananta, yang artinya tidak berawal dan juga tidak berakhir sebagai Sabda Brahman. Tujuan daripada mempelajari Upaweda ini adalah untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan kita tentang susastra-susastra Hindu, baik itu Itihasa yang terbagi lagi menjadi Ramayana, Mahabharata, kemudian ada Purana, ada Ayurveda, Gandharwa Weda, Arthasastra, dan lain sebagainya yang syarat akan nilai tatwa, susila, dan acara. Dan ini kita akan kupas satu persatu. Kedudukan Upaweda di dalam Weda itu bisa dilihat di dalam bagan berikut ini. Jadi Weda atau kitab suci agama Hindu kita itu dibagi menjadi dua. Ada Weda Sruti dan juga ada Weda Smrti. Jadi Weda Sruti ini merupakan turunan langsung wahyu dari Ida Sang Hyang Widiwasa atau merupakan sabda langsung dari Ida Sang Hyang Widiwasa yang dihimpun oleh Maharesi Vyasa dibantu oleh 4 Maharesi lainnya. Menghasilkan Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Weda. Jadi di dalamnya terdapat mantra samhita, Brahmana Kanda, Upanishad, dan Aranyaka. Jadi dari setiap Rig, Sama, Yajur, dan Atharva itu dibagi lagi menjadi 4 bab atau 4 bagian. Ada yang membahas tentang mantram saja, ada yang membahas tentang Brahmana Kanda atau ritual saja, kemudian ada yang membahas tentang filsafati, tatwa, konsep, dan teori. Dan Aranyaka itu yang membahas tentang concernnya ke karakter, sikap, dan tingkah laku. Begitu. Jadi ada Rigveda, Samaveda, Yajur, dan Atharva. Sedangkan Weda Smrti ini merupakan Weda yang berasaskan pada ingatan. Jadi Weda Smrti ini lebih mengatur daripada tatanan kemasyarakatan, bagaimana caranya bertindak, norma-norma agama, dan sebagainya. Jadi ini merupakan pengembangannya. Nah, ini dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok Wedanga dan ada kelompok Upaweda. Jadi kelompok Wedanga ini merupakan kelompok batang tubuh Weda yang terdiri dari Siksa, Wyakarana, Chandra, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpa. Selanjutnya,
ada Upaweda. Nah, ini merupakan kitab Weda kecil. Jadi, membahas secara menafsirkan sekitaran daripada kitab suci itu. Dibagi menjadi Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharwa Weda, dan kitab-kitab Upaweda lainnya. Gitu. Jadi kedudukan Upaweda ini berasal dari Weda Semerti. Ya, bisa dilihat di gambar. Kemudian kita akan lanjut ke kitab Upaweda yang pertama, itu adalah kitab Itihasa. Kitab Itihasa. Kitab Itihasa ini merupakan kelompok kitab yang membahas tentang epos kepahlawanan atau wiracarita. Jadi, epos kepahlawanan ini dibagi lagi menjadi dua. Ada Ramayana dan Mahabharata. Ramayana. Nah, kemarin pada bab pertama kita telah membahasnya, bukan? Nilai-nilainya dalam Ramayana. Bagaimana ceritanya? Masih ingatkah anak-anakku sekalian? Ya, ada 7 kanda. Apa saja itu? Yang pertama, Balakanda, Ayodhya Kanda, Aranya Kanda, Kiskinda Kanda, Sundara Kanda, Yuda Kanda, dan Uttara Kanda. Dikarang oleh siapa? Tepat sekali, Maharesi Walmiki. Selanjutnya adalah Mahabharata. Pasti anak-anakku pernah melihat serial Mahabharata ini di TV? Mungkin juga mendengarkan ceritanya. Dan tokoh yang sangat-sangat terkenal dan bertentangan itu adalah Pandawa dan Korawa. Mereka perang saudara. Nah, perang saudara ini dilukiskan oleh Maharesi Vyasa. Maharesi Vyasa ini adalah leluhurnya dari Pandawa dan Korawa. Dan kitab ini terdiri dari 18 parwa atau 18 bagian. Ada Adiparwa, Sabaparwa, Wanaparwa, Wirata Parwa, Utyoga Parwa, Bhisma Parwa, Drona Parwa, Karna Parwa, Salya Parwa, Sauptika Parwa, Stri Parwa, Santi Parwa, Anusasana Parwa, Aswameda Parwa, Asrama Parwa, Mausala Parwa, Mahaprastanika Parwa, dan yang terakhir, Swarga Rohana Parwa. Ya, kita akan bahas kitab Itihasa. Yang pertama itu adalah Ramayana. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana bagian-bagiannya, mulai dari Balakanda sampai dengan Uttarakanda. Sebelumnya anak-anakku sekalian, masih ingatkah bagaimana cerita dari Ramayana ini? Ya, semoga anak-anakku masih ingat ya bagaimana ceritanya. Nah, dari awal kita akan bahas satu persatu, namun ibu akan ulas sedikit saja, karena kita akan bahas nanti mengenai Mahabharata juga. Jadi supaya mempersingkat waktu, ya, yang pertama itu adalah Balakanda. Jadi di dalam Balakanda ini diceritakan bagaimana silsilah kerajaan Ayodhya, bagaimana Sang Dasarata menikah dengan 3 orang istri. Yang pertama itu adalah istrinya Dewi Kausalya, kemudian Dewi Kekayi, dan juga Dewi Sumitra. Nah, dari 3 istrinya ini melahirkanlah Rama, Bharata, Laksmana, dan Satrugna. Kemudian di Balakanda ini juga diceritakan bagaimana Sang Rama menikmati masa mudanya, kemudian masa kecilnya, dan ia juga membantu Maharesi Wiswamitra untuk mengusir para raksasa daripada pertapaannya. Kemudian Rama yang masih muda dan juga masih remaja ini mengikuti sayembara di kerajaan Mithila, dan di sanalah ia bertemu dengan Sita. Nah, pertemuannya dengan Sita inilah kemudian ia merasakan jatuh cinta untuk pertama kalinya dan mereka menikah. Begitu di Balakanda. Kemudian Ayodhya Kanda, ya, di Ayodhya Kanda ini diceritakan bagaimana pergolakan yang terjadi di kerajaan antara Sang Dasarata dengan istrinya yang paling kecil, itu adalah Dewi Kekayi, di mana ia terikat janji bahwasanya Bharata harus menjadi raja untuk menggantikan Raja Dasarata nantinya. Dan janji itu juga mengisyaratkan bahwasanya Rama harus pergi ke hutan dan mengasingkan dirinya.
Sita dan Laksmana terus tertegun akan hal itu dan ingin mengikuti Rama untuk mengasingkan diri ke hutan, dan akhirnya mereka bertiga mengasingkan diri ke hutan selama 14 tahun. Karena mengikuti daripada perintah Dewi Kekayi, dan ternyata Dewi Kekayi telah dihasut oleh Mantara pada saat itu juga. Karena dihasut oleh Mantara ini, Bharata dan Satrughna sempat marah dan juga tidak mengetahui bahwasanya kakaknya akan diasingkan ke hutan. Kemudian kita lanjut ke Aranyakanda. Kemudian Aranyakanda. Jadi di dalam Aranyakanda ini diceritakan bagaimana Sang Rama, Laksmana, dan Sita menyusuri hutan, mengusir para raksasa daripada pertapaan para resi, kemudian para orang suci, supaya tidak diganggu prosesi ritual yang terjadi di pertapaan tersebut. Dan sampailah ia di hutan. Kemudian Bharata dan Satrughna menyusul mereka ke hutan, dan pada akhirnya ia memberikan wejangan-wejangan positif kepada Bharata untuk tidak melawan ibunya dan ikuti saja perintah daripada Ibu Dewi Kekayi. Dan selanjutnya ia memberitahukan kepada Bharata untuk mengikhlaskan kepergian Dasarata yang juga telah meninggal, karena Bharata memberitahukan berita duka tersebut kepada Rama. Nah, setelah hal itu, kemudian Rama memberikan sendalnya atau alas kakinya kepada Sang Bharata. Dan alas kaki tersebut kemudian dipindahkan ke atas singgasana sebagai simbolis bahwasanya Rama yang memerintah kerajaan Ayodhya, begitu. Setelah itu, setelah sekian hari dari cerita tersebut, kita lanjut bagaimana Surpanaka kemudian mengubah dirinya menjadi wanita cantik dan berusaha menggoda Sang Rama. Nah, ketika mengubah dirinya inilah, Sang Rama tidak tergoda, dan justru adiknya Laksmana sangat kesal dan marah. Bagaimana Surpanaka bisa menggoda kakaknya, padahal kakaknya telah menikah, begitu. Dan akhirnya ia memotong telinga dan hidung Surpanaka, dan Surpanaka menangis, dan ia menceritakan cerita tersebut kepada kakaknya Rahwana. Nah, setelah diceritakan, Rahwana ternyata merasa tergoda dengan cerita Surpanaka bahwasanya Rama memiliki istri yang sangat cantik yang bernama Sita. Ia berupaya untuk melarikan Sita ke negeri Alengka. Kemudian direncanakanlah secara strategis oleh Patih Marica dan juga Rahwana. Patih Marica mengubah dirinya menjadi seekor kijang, kemudian Rahwana mengubah dirinya menjadi seorang Brahmana. Dan ketika mengubah dirinya menjadi kijang, Patih Marica berusaha menggoda Sita agar ia ditangkap. Dan Rama kemudian menuruti permintaan istrinya untuk menangkap kijang tersebut. Dan ketika dipanah, justru Patih Marica itu mengeluarkan suara mirip seperti Rama dan meminta tolong kepada Laksmana. Laksmana telah memberitahu Sita bahwasanya itu bukanlah suara Rama, tapi Sita tetap saja menyuruh Laksmana untuk mengikuti Rama di manakah dia berada, dan Sita sangat khawatir. Dan akhirnya Laksmana menyusul si Rama. Kemudian Sita didatangi oleh Brahmana, yang dimana itu adalah Sang Rahwana. Dan pada saat itu terjadi percakapan antara Rahwana dan juga Sita. Dan percakapan itu akhirnya membuahkan hasil bahwasanya Sita dilarikan oleh Rahwana. Dilarikan oleh Rahwana ke negeri Alengka. Dan di perjalanan Sita berteriak minta tolong, dan pada akhirnya Jatayu mendengar teriakan tersebut. Jatayu ini adalah kawan dari Raja Dasarata, dan Jatayu mulai menolong Sita. Namun akhirnya si Jatayu gagal. Begitu di kitab Aranya. Selanjutnya Rama merasa sangat-sangat sedih akan kepergian istrinya dan menghilang begitu saja. Dan akhirnya Rama dan juga Laksmana meminta bala bantuan Sugriwa. Dan melalui proses pradaksina untuk mewujudkan daripada ikatan janji antara Rama akan membantu Sugriwa untuk mengalahkan Subali dan mendapatkan kerajaan Kiskindha. Nah, ini di dalam fase Kiskindhakanda ya, di dalam bagian cerita Kiskindhakanda. Kemudian Rama
akan dibantu juga oleh Sugriwa untuk mendapatkan Sita. Dibantu juga oleh patihnya yang bernama Hanoman yang sangat cerdik dan sangat kuat gitu. Nah, diceritakan bagaimana Rama, singkat cerita, mengalahkan Subali dan akhirnya tampuk kerajaan Kiskindha dibawa lagi oleh sang Sugriwa. Dan Sugriwa menjadi raja di kerajaan Kiskindha. Nah, setelah Sugriwa menjadi raja, kemudian ia menepati janjinya dan menyusun strategi bagaimana caranya untuk memberitahu Sita bahwasanya suaminya, sang Rama, akan segera menyusulnya. Kemudian dicarilah keberadaan Sita di Taman Asoka oleh Hanoman. Hanoman pada saat itu sebenarnya berangkat juga dengan Anggada dan juga pasukan kera lainnya. Anggada itu adalah anak dari Subali. Nah, namun karena dihalangi oleh samudra yang sangat-sangat luas, jadi hanya Hanoman saja yang bisa melewatinya. Dan Hanomanlah yang pergi ke kota Alengka, kemudian bertemu juga dengan Sita, dan ia menyerahkan cincin kepada Sita, bahwasanya cincin itu adalah utusan dari Rama, begitu. Dan meyakinkan bahwasanya Hanoman adalah utusan dari Rama. Sita sangat senang karena ia segera akan disusul oleh suaminya. Dan Sita menyerahkan cincinnya kepada Hanoman untuk diberikan kepada Rama. Namun sebelum ia meninggalkan daripada kota Alengka itu, nah diceritakan di Sundarakanda ini, Hanoman pada saat itu membuat kegaduhan ya di kota Alengka dan membuat seisi kota Alengka itu terbakar. Dan akhirnya Hanoman ditangkap, dan setelah ditangkap justru Hanoman berpura-pura begitu, merasa tersakiti oleh masyarakat Alengka. Tapi ujung-ujungnya Hanoman yang cerdik dan cerdas itu melarikan diri, dan ia bisa dengan bangganya melarikan diri dari kota Alengka. Dan ia segera menyusul Rama di Gunung Risyamuka. Dan setelah sampai di Gunung Risyamuka, ia menyampaikan kepada Rama bahwasanya Sita masih baik-baik saja, dan Sita sangat senang setelah diberikan cincin oleh Rama. Bahwasanya Hanoman mengakui bahwasanya itu adalah utusan dari Rama, begitu. Selanjutnya adalah Yudakanda, di mana di dalam Yudakanda ini diceritakan Rama, Sugriwa, Hanoman, Anggada, dan pasukan kera lainnya membuat jembatan Situbanda untuk melintasi daripada samudra yang sangat luas itu. Nah, jembatan Situbanda inilah yang akan menghubungkan mereka ke kota Alengka. Nah, setelah sampai di kota Alengka, peperangan pun terjadi antara grup Rahwana dengan grup Rama. Dan peperangan inilah yang menghasilkan bahwasanya Rahwana gugur pada saat itu. Dan Sita pun kembali ke pelukan Rama. Namun sebelumnya, ia merasa sangsi kepada Sita. Bagaimana dengan kesuciannya Sita? Apakah ia masih suci? Nah, pada saat itu ia mengatakan kepada Sita, dan ia meragukan kesucian Sita. Dan Sita membuktikannya dengan memasukkan dirinya ke dalam api suci. Dan justru Dewa Agni mengembalikan dirinya kepada Rama. Begitu. Dan setelah pembuktian, kesaksian, dan kesucian itu di depan mata masyarakatnya, kemudian ia kembali ke kota Ayodhya. Nah, kembali ke kerajaan Ayodhya, dan di kerajaan Ayodhya kembalilah Rama diceritai Uttarakanda. Kembali Rama berpikir, bagaimana kesucian Sita? Nanti bagaimana keadaan masyarakatku yang selalu berdesas-desus begitu akan menyaksikan kesucian Sita yang telah dilarikan sebelumnya oleh Rawana. Nah, pada saat itu juga Rama memberitahu Laksmana untuk mengasingkan Sita ke hutan begitu. Laksmana dengan begitu berberat hati begitu mengajak Sita untuk pergi ke hutan. Dan ketika pergi ke hutan itu, Laksmana berusaha memberitahu Sita bahwasanya ini adalah perintah dari Rama. Sita menerimanya dengan ikhlas, dan sampai di tengah hutan ia bertemu dengan Maharsi Walmiki. Dan Maharsi Walmiki inilah yang menjaga Sita di pertapaan. Sampai Sita ternyata hamil ya. Dan melahirkan Kusa dan Lawa, anak dari Rama. Suatu ketika,
Rama mengadakan Aswamedha di kerajaannya, jadi pengorbanan kuda di kerajaan tersebut, dan upacara itu sangatlah meriah. Kusa dan Lawa diundang ke sana, begitu juga dengan Maharsi Walmiki. Kusa dan Lawa kemudian menyanyikan lagu-lagu Ramayana yang telah digubah oleh Maharsi Walmiki. Dan pada saat itu Rama berpikir, apakah ini anakku? Dan ternyata benar, Maharsi Walmiki memberitahunya. Dan akhirnya Sita diundang kembali ke kerajaan. Sita mengumumkan kepada para pejabat Rama dan juga masyarakat di sekitaran Ayodhya bahwasanya ketika ia disangsikan kembali, ia berjanji akan dipeluk oleh Ibu Dewi Pertiwi dan ia tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Gitu. Dan pada akhirnya seketika tanah terbelah dan Sita dipeluk oleh Dewi Pertiwi dan ditelan ke dasar bumi. Rama sangat menyesal atas hal tersebut dan akhirnya Rama lambat laun ia kembali ke Swargaloka, begitu juga dengan Laksmana, Bharata, Satrugna dan anaknya Kusa dan Lawa yang menggantikan dirinya membawa tampuk kerajaan Ayodhya. Dan terakhir, setelah menonton video pembelajaran kali ini, setelah kita membahas bagaimana itu Upaweda, kemudian bagiannya seperti apa, kedudukannya seperti apa, dan tujuan mempelajari Upaweda ini. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke Kitab Purana, Artasastra, Gandharwa Weda, dan Ayurweda. Terima kasih atas perhatiannya. Dan suksema atas kerjasamanya anak-anakku sekalian. Silahkan kerjakan yang telah Ibu berikan petunjuknya di Google Classroom. Dan Ibu akan akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Suksema.